Selamat pagi saudara-saudara semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai hidup kita. Kembali dalam sarapan pagi, kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita dalam keadaan baik. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam Ibrani 13 ayat ayat 5b sampai 6. Ibrani 13 5b sampai 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita pegang janji Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam ayat 6 juga dikatakan, Tuhan adalah penolongku, sehingga aku tidak takut. Saat-saat ini ketakutan masih melanda umat manusia di dalam COVID-19 ini. Hampir selama 3 bulan ini kita melakukan kegiatan di rumah saja. Ibadah, bekerja, belajar di rumah saja. Sebagai guru juga saya bekerja dari rumah. Bahkan anak-anak juga mengerjakan setiap tugas-tugas dari Bapak Ibu guru juga di rumah. Dan membuat mereka hari-hari ini juga merasa jenuh. Katanya bosan di rumah saja karena tidak dapat bertemu dengan teman, tidak bisa bermain, tidak bisa belajar bersama teman, juga mungkin makan bersama saat istirahat. Hal-hal itu hal-hal yang menyenangkan buat anak-anak. Suatu saat ada seorang anak mengatakan, ya bosan di rumah saja. Dan saat mendengar dibacakan ada pengumuman perpanjangan belajar di rumah, anak ini ngambek masuk kamar. Kata ibunya ngambek karena harus di rumah lagi. Di sini juga para orang tua mungkin memikirkan bagaimana supaya anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan. Mungkin juga orang tua berbagai cara membuat kegiatan ini sehingga menyenangkan hati anak-anak. Dengan adanya virus corona ini, orang menjadi takut, cemas, takut mengalami kematian terpapar dengan virus corona ini. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat yang ke-35. Matius 9 ayat yang ke-35. Tuhan Yesus berkata, yang dilakukan Tuhan Yesus, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari ayat ini kita melihat bagaimana ketika Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya. Salah satu mujizat Tuhan yaitu menyembuhkan segala penyakit. Termasuk COVID-19 pun kita yakin kita bisa
dipelihara oleh Tuhan. Mengapa orang-orang banyak itu bisa sembuh? Karena mereka mempunyai iman pada pribadi Yesus. Mari kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, hari-hari ini juga kita miliki iman yang semakin mantap pada Yesus. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu berkeliling memberitakan Injil Kerajaan Sorga, melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan kelemahan, melenyapkan kecemasan. Kita percaya kuasa Tuhan Yesus tetap sama dulu, sampai pagi ini, dan sampai selama-lamanya. Menyikapi soal COVID, bagian kita bagaimana? Kita ikuti protokol yang ada dari pemerintah, yaitu bagian kita menjaga kesehatan kita, juga dengan mengkonsumsi vitamin C, rajin mencuci tangan, menjaga pola makan. Jika keluar kita memakai masker. Itu bagian kita, dan terlebih juga membiasakan hidup sehat sedemikian rupa. Selama itu yang kita tetap mempercayai firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kita yakini bahwa Allah melindungi kita, memberikan kesembuhan kepada kita. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Kalau hari Paskah kemarin kita membaca ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari kedua ayat ini menunjukkan pada kita alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia, bukan hanya karena pelanggaran kita saja, karena dosa kita, tapi melainkan segala beban, segala penderitaan kita, bahkan segala ketakutan kita, dan segala penyakit kita pun dipikulnya. Itulah mengapa kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, sebagai sumber sukacita bagi setiap kita. Karena Yesuslah satu-satunya yang memiliki kasih yang nyata kepada setiap kita. Prinsipnya kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dan kasihnya mengandung kuasa kepada setiap kita. Kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mempunyai segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
di mana firman Tuhan ini menginformasikan pada kita bahwa Tuhan Yesus penyembuh bagi kita. Mungkin yang takut COVID-19, kita punya penyembuh, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan semua. Apakah COVID-19 ini bisa sembuh? Ya, bisa. Dan ada kesaksian seseorang sembuh karena COVID-19 ini. Karena apa? Dia selalu mendeklarasikan firman Tuhan di dalam setiap langkahnya. Bahkan di dalam kesaksiannya dia mengatakan istrinya dan anak-anaknya tidak tertular. Itu karena Tuhan melindungi mereka. Karena mereka juga mengadakan mesbah keluarga, sehingga pertolongan Tuhan Yesus nyata di dalam mereka. Mana gereja Tuhan berdiri di atas firman Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berubah. Dia rela mati di atas kayu salib, menanggung kesalahan dosa dan dosa-dosa kita. Biarlah Tuhan yang selalu melenyapkan kelemahan kita, keterbatasan kita, dan biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya bekerja bagi setiap kita, yang semakin kita semakin intim dengan Tuhan, semakin melekat pada Tuhan. Itu adalah kekuatan yang baru, ada semangat baru, optimis yang baru, dengan tetap berakar di dalam Tuhan, dengan menjaga, di mana Tuhan menjaga, melindungi kita senantiasa. Demikian renungan pagi hari ini, sarapan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap beriman. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.